Di sini apa? Membangun budaya positif dan teknik kontrol pelanggaran. Untuk membukanya mungkin disampaikan satu bahwa pada kesempatan ini kita akan diberikan semacam pengetahuan baru, ya, sharing dari calon guru penggerak atau sudah jadi guru penggerak, ya, calon guru penggerak. Seperti yang sudah disampaikan oleh MC kita tadi, bahwa judulnya berbagi dan berkolaborasi. Jadi kolaborasi bersama mungkin ya. Nah, teman yang temanya membangun budaya positif dan teknik kontrol pelanggaran. Jadi saya sebutkan jadi jelas ya. Ketika kontrol R-nya jelas saya sebutkan. Pelanggaran saya tidak nyebut pelanggan gitu, pelanggaran. Nanti akan dibawakan oleh Bapak Rahman Wijaya. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala biasa kita ucapkan. Ya, semoga saja pertemuan hari ini memberikan pengetahuan baru, ya, sebagai pencerahan bagi kita, sehingga kedepannya seperti jadi harapan dari CGP kita bahwa kita bisa sharing dan berkolaborasi di setiap lini kegiatan dalam rangka ya meningkatkan mutu dari SMK Negeri secara umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Waspada yang kami hormati, pada kesempatan ini dengan saya Wijaya, calon guru penggerak yang tergabung di angkatan 7 di Kabupaten Muara Jambi, ingin berbagi dan berkolaborasi apa hal-hal yang sudah kami dapatkan selama pendidikan dan menyelesaikan modul 1 yang kesempatan 2 bulan belakangan ini. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya bukan menggurui, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman dan pengetahuan. Barangkali materi ini itu kita gunakan di sekolah kita, dan insya Allah kita sama-sama berkolaborasi untuk membangun SMK Negeri 8 Muara Jambi lebih baik lagi dari hal-hal yang sudah baik. Menjadi kebiasaan berulang kali, dan itu adalah memajukan kita, itu namanya budaya positif. Jadi ini konsep dasarnya apa itu budaya positif? Ya, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas maupun sekolah. Jadi namanya budaya ini kita bentuk, bukan kucuk-kucuk langsung dapat oleh anak didik kita, namun kita bentuk karakter anak didik kita dalam sebuah kegiatan yang ada di sekolah. Bapak Ibu, kira-kira budaya positif apa yang sudah terlaksana di sekolah kita? Nah, Bapak Ibu tentunya di dalam kelas itu telah menjalani budaya-budaya yang mungkin kita aja budaya itu yang belum kita cek lain, belum kita simpulkan. Tapi sebenarnya kita sudah menjalankan budaya itu di kelas. Ya, misalnya budaya ketika siswa kita bersama-sama membersihkan keadaan kelas, ya, itu budaya positif. Ketika berkolaborasi sama-sama bangun bahu-membahu untuk mewujudkan kelas kemarin, lomba kebersihan, lomba kerapian kelas, itu sudah namanya budaya berkolaborasi. Kemudian ketika ada kegiatan yasinan pagi Jumat, itu sudah budaya memang karakter religi. Kemudian ketika budaya sama-sama dalam kegiatan dalam misalnya ekstrakurikuler pramuka, kemudian olahraga segala macam, itu sudah budaya. Jadi budaya yang ada itu sudah ada sebenarnya di sekolah kita, ya. Cuman budaya ini perlu kita tingkatkan lagi, perlu kita tambah lagi agar sebuah karakter seperti kalau misal pramuka ada dasar dharma pramuka namanya, ada tata waktu Indonesia, kemudian ada cinta alam dan manusia,
Fatwa Sopan dan Satria, Fatwa dan Suka Bermuasyarah, Hemat Terbatas saja, itu sudah ada. Kalau di sekarang kementerian lebih menggalakkan karakter kritis, kemudian berkolaborasi, komunikasi, kemudian ketakwaan berdasar dalam profil pelajar Pancasila, itu sebenarnya sudah sebuah kristalisasi dari nilai budaya yang ada di sekolah, yang ada di masyarakat Indonesia kita. Nah sekarang saya ingin bersama-sama Bapak Ibu untuk memberikan, istilahnya mengkerucutkan nilai budaya apa aja yang sudah Ibu lakukan di kelas, yang itu positif, ya, yang itu positif. Nanti kita akan bermain dalam Mentimeter. Bapak Ibu silakan buka HP-nya, buka Android-nya, ya. Silakan buka Android-nya. Silakan gabung dengan saya www.menti.com. Silakan ketik di browsernya www.menti.com. Apa HP Pak? Silakan ketik di browsernya www.menti.com. Sudah itu masukkan kode 62103630. 62103630. Sudah masukkan, silakan. Ayo kita sebelum bermain. Belum. 62103630. Sudah? Oke, nanti langsung tergolong. Ya. Oke, buat seperti ini di Android-nya. Ya, silakan tulis nama Bapak Ibu semua. Yang pertama, tulis nama. Nama Bapak Ibu masing-masing. Ya. Dan kondisi perasaan sekarang saat ini. Kondisi perasaan. Lagi bahagia, panas, bebas. Bebas. Ya. Lagi senang atau lagi sedih. Lagi sedih. Boleh. Ya, kirim, submit. Tunggu, siapa aja nggak masuk nih? Muhammad Azhar sudah masuk. Ya, Pak Iqbal sudah masuk. Dan Nika Fadil sudah masuk. Siti Zara sudah masuk. Luciana Tanjung sudah masuk. Bu Lucy sudah. Oh Pak Boy. Oh, Sandi tadi. Enam dua 103630. Ya. Perasaannya nih saya baca. Enggak, itu jawaban langsung. Ada mungkin juga budaya positif yang sudah terjadi di sekolah kita. Itu contohnya ada yang masuk yasinan Jumat pagi, upacara hari besar. 62103630 tadi. Budaya terima makan yang ada rezeki ya. Nah, ini sudah masuk. Berdoa sebelum belajar, bagus. Yasinan gotong royong ya. Senam Kamis.
yang tentunya budaya ini kalau kita kerjakan 1, 2 orang, 3 orang atau sekolah wakil atau polis saja mungkin keteteran. Jadi kita membutuhkan sebuah kolaborasi bersama-sama. Mari kita sama-sama membangun budaya positif ini di sekolah kita, khususnya anak didik kita. Tadi kata Bu Aja tadi kita masih minim akan attitude, ya. Siswa kita masih kurang hargai guru masih dalam kelas aja. Kemarin waktu Ibu Herlina memposting anak masih tidur di antara beliau itu, jadi rasa penghargaan dia terhadap guru itu masih minim sekali gitu kan. Saya sedih sekali dari itu. Kemudian ketika kita duduk di sebuah meja, anak melintasi dari mudik juga itu sebuah kondisi yang sangat kita perhatikan. Kemudian ketika kita juga melihat anak kita asik bermain HP sementara kita lagi menerangkan pelajaran, sementara yang dimainkan itu tidak berhubungan dengan pelajaran kita, itu juga sangat menyedihkan seperti itu, ya. Jadi itulah namanya budaya-budaya yang akan kita kembangkan di sekolah untuk sampai ke sebuah kalimat menciptakan sekolah kita lebih bermartabat, lebih bergengsi, lebih punya nama di Morelia ini, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengawal dan membuat budaya positif itu? Nah, salah satu upaya untuk mengawalnya yaitu membangun budaya di sekolah kita, yaitu dengan membentuk sebuah lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu dalam pembentukan budaya yang positif di kelas. Jadi siswa kita ajak sama-sama membuat kesepakatan bersama. Dalam arti kata, ketika sebuah peraturan itu hanya dari kita saja turunnya, tanpa mereka terlibat langsung dalam membuat kesepakatan, seakan-akan peraturan itu sebuah hal yang menentang mereka, ya. Tapi ketika sebuah peraturan itu kita berkesepakatan bersama, misal seperti kita mengajak anak kita, anak bapak atau anak ibu, kalau bangun pagi jam segini ya, kalau misal makan bagus saja berapa anak? Oh segini mah. Kalau misalnya sholat harus tak mama ngasih tahu terus, oh enggak kemana. Jadi sebuah kesepakatan bersama, gitu juga anak didik kita. Jadi mereka kita ajak bersama-sama untuk membuat sebuah attitude, sebuah sikap, sebuah peran yang akan mereka jalani. Jadi mereka tidak terasa sebagai sebuah peraturan yang kemudian saya pikir juga itu hal yang bagus, ya. Jadi membuat kesepakatan bersama, jadi mereka terdorong untuk melakukan itu karena dorongan dari dalam, dari intrinsik. Karena motivasi intrinsik itu lebih jauh berkualitas dan lebih menggerakkan daripada motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat kesepakatan bersama, siswa misalnya sepakat dalam kelas tidak ada satu sampah pun yang berserakan, jadi mereka akan misalnya dengan sendirinya mengambil sampah itu dan membuang ke sampah. Kemudian sepakat lagi tidak ada yang main HP ketika pelajaran bapak ini bapak itu, kecuali menyangkut dengan pelajaran, maka mereka menyepakati dan laksanakan dengan segala kekuatan mereka. Kemudian jadi sepakatan ini buatlah yang sederhana, ringkas, tidak terlalu jelimet, tidak terlalu banyak, tapi bisa mereka patuhi. Nah, jadi inilah pentingnya membuat kesepakatan bersama. Nah, setelah kita sepakati bersama, setelah mereka tahu hak yang mereka sudah dapatin dan kesepakatan apa yang mereka wajib penuhi, maka kita adanya namanya perlu kontrol. Perlu kontrol dalam menjaga budaya positifnya agar terus berlangsung. Nah, di sini ada posisi kontrol guru, ya. Posisi kontrol guru dalam hal ini yang pertama, kita barangkali termasuk dalam poin 1 bisa jadi, termasuk dalam poin 2 bisa jadi, atau sudah level yang seorang manajer itu bisa jadi, ya. Jadi nanti kita bisa memposisikan diri kita yang selama ini sebagai posisi kontrol. Kita lihat ternyata ada 5 macam posisi kontrol seorang guru. Yang pertama posisi penghukum, ya. Penghukum berarti guru ini bersifat memberikan sebuah hukuman tegas, tugas pada siswa. Kemudian posisi guru sebagai membuat rasa bersalah, ya.
Jadi siswa dengan melakukan hal yang salah, kita memposisikan diri sebagai orang yang teraniaya, itu nanti kita tergolong orang yang membuat rasa bersalah. Ada posisi guru sebagai teman, jadi nanti guru bertindak sebagai teman layaknya seorang teman akrab dengan siswa. Ada posisi guru sebagai pemantau, ada posisi guru sebagai seorang manajer. Nah, di mana perbedaan-perbedaan itu, maka ada tabel seperti ini. Ya, ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik. Eksternal dan internal, ya. Eksternal berarti dari luar, internal berarti dari dalam. Ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Nah, ada perilaku kontrol negatif, ada perilaku kontrol positif dan kontrol diri. Nah, kalau seorang yang berperan sebagai posisi penghubung, maka guru itu berbuat berhati, menunjuk-nunjuk, menyakitin dan menyindir. Itu yang pernah saya lakukan juga, ini guru juga pada seperti itu sebagai penghubung. Ada sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya perbuatannya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ada sebagai teman, guru ini akan membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya melakukan hal yang salah dan memberikan toleransi. Ada sebagai pemantau, guru tersebut menghitung dan mengukur apa yang dilanggarnya. Dan ada sebagai manajer mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut. Kemudian ada perkataan yang sering keluar. Kalau hukum biasanya perkataan sering keluar. Kalau kamu tidak melakukan ini, saya akan ini. Nah, itu sebagai penghukum. Sering menunjuk. Kemudian kalau orang merasa bersalah, yang kata-kata yang sering keluar, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu, nak. Jadi tolong dong, please, ya, tolong berubah seperti itu. Nah, ini kata-kata yang sering keluar, ya. Kemudian ada posisi teman seperti ini. Nah, hasilnya kalau pelanggaran tersebut. Demikianlah Bapak Ibu semua, saya rasa cukup pertemuan kita kali ini. Saya dalam hal ini bermaksud untuk bersama-sama berkolaborasi dengan kesempatan ini semua. Lebih kurang mohon maaf, saya kembalikan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pendapat para kami, kita dulu sebagai guru mungkin sedikit ya Bang. Ya. Kita dulu mungkin sebagai guru yang menimbulkan aura positif, biar auranya nebar ke anak-anak murid. Kalau aura kitanya sebagai guru sudah bagus, insya Allah murid kita tinggal ikut. Biasanya kalau kita udah kasih contoh, mereka nggak perlu pakai teriakan lagi, cukup dengan mencontoh apa yang kita perbuat. Mungkin seperti ini ya Bang. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan dulu gini juga. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.